Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai sore hari ini di hari ke-29 kita berpuasa Ramadan di tahun ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat istiqamah, bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan-ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hati kita, menuntun amalan kita untuk tidak melakukan kecuali yang dicintai dan diridhoinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan terbaik kita adalah amalan penghujung kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita mendapatkan kesudahan yang baik atau husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Di hari ke-29 ini kita akan membaca bagian dari maqasidus shaum, yaitu maksud tujuan puasa. Namun ini tidak kita ambil dari kitab yang biasa saya sampaikan untuk dibaca, yaitu Maqasidus Shaum yang ditulis oleh Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, tetapi akan kita baca tafsir dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 183, yang di situ Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita, dan di situ Allah menyebutkan tentang hikmah, maksud dari mengapa Allah Ta'ala mewajibkan puasa kepada kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kajian ini tentang firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 183 ini sangat penting bagi kita agar kita mengetahui mengapa puasa itu memiliki maksud, tujuan, hikmah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena ketika kita mengetahui bagaimana bisa puasa yang kita lakukan itu harapannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita nanti bisa istiqomah setelah kita meninggalkan Ramadan, setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Maka hikmah, maksud, tujuan dari puasa itu akan bisa kita lanjutkan.
bahwa kita akan menjadi orang-orang yang memang sudah sesuai target dari diwajibkannya kita puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita menjadi orang-orang yang sudah melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, kemudian ternyata tidak sesuai dengan maksud tujuan target puasa itu, maka berarti kita menjadi orang-orang yang gagal selama kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan ini. Kita akan lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi annahu farada alaihimus siyam kama faradahu ala al-umamis sabiqah. Di ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengkhabarkan dengan apa yang Ia karuniakan kepada para hambanya, bahwasanya Ia, Allah, mewajibkan kepada mereka puasa. Kalau kita lihat bagaimana pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini juga hampir sama dengan yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika memberikan muqaddimah penjelasan tafsir ayat 183 tadi, sama-sama menyampaikan bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah minnah. Minnah itu karunia, bukan sesuatu yang menjadikan kita itu sebagai beban. Karunia itu adalah sesuatu yang kita anggap menyenangkan dan membawa kebaikan serta keberuntungan bagi kita. Ketika kita menganggap sesuatu yang menimpa kita itu karunia, nikmat, berarti itu kita rasakan senang menerima hal tersebut. Nah, ternyata puasa yang Allah larang kita makan dan minum jima di siang harinya di bulan Ramadan, itu ternyata bukan beban, kata para ulama tafsir. Justru itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan minnah. Bi annahu farada alaihimus siyam, karena Allah mewajibkan puasa kepada mereka, kama faradahu 'alal umamis sabiqah, sebagaimana Allah juga ternyata wajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kita. Sehingga nanti di sini disebutkan beliau walaisa siyamu minal umuris sakilah, sehingga puasa itu bukan perkara yang berat. Tidak ada alasan bagi kita mengatakan puasa itu berat. Pertama, karena kita memahami bahwa puasa itu adalah karunia, nikmat dari Allah. Justru kita akan merasa senang, merasa bahagia, merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa bukan perkara yang berat? Karena kewajiban puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka jangan menganggap puasa Ramadan itu berat. Bukan kalian saja yang menanggung kewajiban ini, tapi umat-umat sebelum kalian itu nanggung juga. Bahkan ada kaifiyah yang berbeda yang menjadikan puasa umat sebelum kita, yakni ahlul kitab, itu lebih berat dari puasa yang kita lakukan. Contohnya apa? Perbedaan puasa kita dengan ahlul kitab. Contohnya apa? Makan, sahur. Nabi mengatakan al-farqu baina saumina wa saumi ahlil kitab aklatus sahur. Beda puasa kita dengan ahlul kitab itu ada pada makan sahur. Artinya puasa ahlul kitab itu tidak ada namanya makan sahur. Ya sudah, buka puasa gitu dok.
Dan mereka tidak boleh makan minum sampai di hari berikutnya waktu berbuka lagi. Makanya Nabi SAW pun memberikan anjuran kepada kita, perintah tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Di samping itu juga dalam rangka untuk menyelisihi ibadah orang-orang ahlul kitab. Puasanya ahlul kitab tidak ada makan sahur. Dan itu berat. Kita kalau misalnya tidak boleh makan sahur terus pundi. Semari buka mari ngono wis gak oleh mangan maneh. Berat kita rasakan. Tidak boleh mainan. Gitu. Jadi sebenarnya puasa laisa minal umuris saqilah, bukan termasuk perintah yang berat. Justru ini merupakan nikmat, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Li'annahu minasyara'i wal awamir. Karena puasa ini termasuk di antara syariat-syariat wal awamir dan perintah-perintah allati hiya maslahah lil khalqi fi kulli zaman. Di mana itu memiliki maslahat bagi makhluk Allah di setiap zaman. Karena itu bukan hanya mereka kalangan umat sebelum kita ahlul kitab yang menerima kewajiban puasa itu, tapi juga diteruskan menjadi kewajiban dari umat Rasulullah SAW. Beliau yang menjadi umat, menjadi Rasul terakhir, dan kita menjadi umat yang terakhir ini. Maslahah setiap zaman. Karena itu kewajiban puasa tidak hanya berhenti pada umat-umat sebelum kita atau umat-umat satu kurun waktu tertentu saja. Wa fihi tansyitun li hadhil ummah. Nah ini. Di dalam Ramadan, di dalam puasa itu ada tansyid, penyemangat bagi umat ini. Bi annahu la yanbaghi, bi annahu yanbaghi lakum an tanafasu ghairakum. Kenapa? Karena dengan puasa di bulan Ramadan yang wajib ini, kita akan bisa berlomba-lomba menyaingi prestasi amalan orang-orang atau umat selain kita. Umat-umat sebelum kita, mereka Allah beri karunia umur yang panjang, ratusan mereka. Sehingga apa? Durasi mereka melakukan ibadah itu lebih lama, dan simpanan ibadah mereka bisa jadi lebih banyak. Tetapi Allah ingin bahwa kita ini adalah umat dari Rasul terbaik, dan menjadi umat terbaik yang tidak boleh kalah dengan umat sebelumnya. Sehingga lewat kewajiban puasa Ramadan inilah kita sebagai umat beliau akan bisa melampaui prestasi ibadah umat-umat sebelum kita. Dan kita tahu di dalam Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Ini salah satu sebab di mana nanti prestasi umat Nabi SAW akan melampaui prestasi ibadah umat-umat sebelumnya. Lailatul Qadar keutamaannya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, minimal 1000 bulan, karena kalimatnya khairun, lebih baik. Minimal 1000 bulan keutamaan yang dilakukan seorang hamba dalam melaksanakan suatu ketaatan ibadah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr. Durasinya lama, panjang, sampai terbit fajar shadiq, sampai subuh. Sehingga sungguh keterlaluan kalau misalnya ada seseorang yang Allah beri karunia masuk Ramadan sampai akhir, ternyata tidak mendapati Lailatul Qadar walaupun dalam porsi yang paling minimal. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Beliau menyampaikan, orang yang sholat isya di 10 hari terakhir kontinu sampai akhir, maka dia pasti mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar.
Ketika seseorang melaksanakan isya berjamaah, kemudian punya azam, tekad untuk subuh berjamaah pula, maka berarti dia sudah mendapatkan porsi Lailatul Qadar itu, walaupun dalam porsi yang sangat minimal. Wis pokoknya mari sholat isya atau jamaah mari mulih. Dia mendapatkan, kenapa? Kalau dia istiqomah di 10 terakhir, dia terjaring Lailatul Qadar itu, walaupun porsinya seperti itu. Apalagi kemudian dia ikut menambah dengan qiyamul Ramadan, dengan sholat tahajud, dengan bacaan Al-Quran, maka porsi dia semakin banyak dalam mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, kalau sudah seperti itu sungguh rugi. Kata Nabi SAW, orang yang sudah Allah beri kesempatan masuk Ramadan dari awal sampai akhir, keluar Ramadan ternyata prestasinya, ibadah dia tidak bisa menambah atau menyaingi prestasi umat sebelumnya, dan juga tidak dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang qama, dalam artian secara khusus memang sholat, tapi dalam artian secara umum segala macam bentuk ibadah di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang terlalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah makna dari wa fihi tansyitun li hadhil ummah bi annahu yanbaghi lakum an tanafasu ghairakum fi takmilil a'mal wal musara'ah ila salihil khisal. Mendapatkan hasil yang terbaik nanti di akhirat dengan puasa Ramadan ini. Sehingga kalau kita memahami hal seperti ini, kita tidak akan menjadikan puasa ini adalah laisa minal umuri saqilah, perkara yang berat, bukan. Justru menjadi perkara yang ringan untuk kita laksanakan. Kita akan menjadikan ini sebagai suatu nikmat pemberian karunia dari Allah, karena dengan itu kita akan bisa menyaingi prestasi amalan umat-umat sebelum kita, dan kita akan mendapatkan banyak keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Makanya para ulama salaf kita dahulu itu mereka betapa keinginan hati mereka untuk Allah selamatkan, Allah sampaikan mendapatkan Ramadan, itu mereka berdoa sampai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan itu, kalau Ramadan itu bulan ke berapa? Ramadan bulan ke berapa, Mas? Bulan ke berapa Ramadan? Mudah-mudahan tahu. Oh, leren ngitung ini. Jangan-jangan ditunggu-tunggu kata-kata. Bulan ke berapa? Waduh, suwi ini. Bulan ke-9 ya? Bulan ke-9. Coba kalau saya ngomong September bulan ke berapa? Langsung tahu. Ya. Lenggi. Itu saya yakin anak-anak yang kelas 6 coba ditanya. Bulan Hijriah sekarang bulan saja. Atau enggak bulan, tahun. Sekarang tahun berapa Hijriah? Tolah toleh. Bulan apa lagi tanggalnya sudah. Bulan ke-9. Berarti kita kurangi 6, bulan ketiga. Bulan ketiga bulan apa, Mas? Bulan ketiga bulan apa? Oh, bulan awal, alhamdulillah. Bagus. Sampai ngomong, bulan ketiga apa? Maret sapa sing gak ro. Ha ngono. Ketika Maret ya mesti ae. Ya. Rabiul Awal. Itu mereka sudah mulai berdoa memohon kepada Allah sampai Ramadan agar Allah sampaikan mereka bisa masuk ke bulan Ramadan. Bahkan ngenten iki nek wis badhe mantun sudah selesai Ramadan, niku nggih ndonga malih 6 bulan gak leren-leren. Nek sadurunge Ramadan niku ndongane supaya dikai panjang umur saged mlebet Ramadan, nek mantun Ramadan kira-kira ndongane napa? Setahun berarti. Nah, diterima amalnya. Nah, diterima amalnya. Sudah beda redaksinya, nggih.
an yataqabbalallahu minhum, supaya Allah menerima amalan selama Ramadan itu. Ditunggu berdoa dari 6 bulan, ternyata Allah beri kesempatan masuk Ramadan bisa ibadah setelah Ramadan, kemudian agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka. Wah, kita padahal tidak yakin, ya memang nggak yakin ibadah kita diterima, tapi ya dongone kan ya nek eling tok. Summa dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyatis siyam. Kemudian Allah menyebutkan hikmah, maksud dari pensyariatan puasa ini. Kita tahu seperti ini agar nanti bisa menjaga keistiqomahan. Apa sih sebenarnya maksud tujuan? Kok dikatakan supaya la'allakum tattaqun? Kenapa endingnya, akhir tujuan dari puasa itu kok bertakwa? Kok bisa membentuk jiwa orang yang bertakwa dengan puasa itu? Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena puasa merupakan sebab terbesar ketakwaan. Kok bisa dikatakan sebab terbesar ketakwaan puasa itu? Li'anna fihi imtisala amrillahi wa ju'tinaba nahyihi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan puasa Ramadan, berarti kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lihat dalam ayat tadi, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kalian puasa. Ternyata kita mau melaksanakan. Dan kita menjauhi larangan Allah juga. Kenapa? Di saat puasa Ramadan siang hari, jangan makan, jangan minum, jangan melakukan hubungan suami istri. Ternyata kita mau meninggalkan. Dan sementara di antara definisi takwa adalah imtisalu awamirillah wa ju'tinabu nawahihi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ketika kita melakukan puasa Ramadan, berarti kita telah menjalankan perintah Allah, kutiba alaikumus syiyam, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah saat kita berpuasa. Dan memang hakikatnya ketika kita melaksanakan perintah itu di saat yang sama otomatis kita menjauhi larangan. Jenengan angen-angen. Kalau kita melaksanakan suatu perintah, saat melaksanakan itu, maka saat itu pula kita meninggalkan larangan Allah. Ketika kita sholat, melakukan gerakan sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, maka di saat itu pula berarti kita meninggalkan larangan Allah. Coba kalau kita tidak sholat, orang yang tidak melakukan aktivitas sholat, bisa jadi dia ngerasani wong, dia melihat hal-hal yang maksiat. Demikian pula ketaatan-ketaatan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, di saat kita melaksanakannya, di saat itu pula berarti kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara perkara yang mubah pun akan bisa menjadikan kita meninggalkan maksiat. Contohnya sing mubah niku napa? Turu. Kadang-kadang luwe apik turu tinimbang melek. Ngene mboten? Kenapa? Kalau orang tidur tidak bisa maksiat. Itu semua anggota badannya, semua anggota badannya diam, ya, dan termasuk hatinya pula. Karena maksiat itu kan bisa jadi maksiat hati juga. Kalau tidur ya sudah. Makanya kalau tidur itu ya, orang tidur itu rufi'at al-aqlam atau rufi'al qalam, diangkat pena, tidak dicatat. Mau melaksanakan dosa tapi saat tidur karena akalnya tidak ada, maka tidak ada hukuman bagi dia. Wong lindur niku masih yo moro-moro terus melakukan kriminal ya nggak bisa dihukum. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, maka dengan puasa seseorang akan menjadi orang yang bertakwa dengan beberapa macam sebab yang disebutkan di sini. Yang pertama,
An-shaim yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'. Orang yang sedang puasa itu berarti dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya dari makan, minum, jima dan yang lainnya, allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ilallah rajian bitarkiha sawabahu fahada minat taqwa. Dia akan meninggalkan makan dan minum, jima dan yang sejenisnya yang sebenarnya syahwat nafsunya itu cenderung kepadanya. Dengan tujuan apa? Mutaqarriban bidzalika ilallah. Taqarrub niku maknane ndoyo nyedek. Itu taqarrub. Karena orang taqarrub itu butuh tenaga, butuh upaya, butuh mengikhlaskan, butuh macam-macam untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kami jelaskan, orang itu kalau sudah upaya ndoyo, bahasa Jawa ini taqarrub, itu akan menjadi orang yang muqarrab. Dibatek, didekatkan oleh Allah menuju Allah. Muqarrab itu orang yang didekatkan. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, rojian bitarkiha sawabahu, dengan mengharap pahala dari Allah ketika dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia puasa. Fahadha minat taqwa, dan ini bagian dari ketakwaan. Makanya ketika kita sudah selesai melaksanakan Ramadan misalnya, maka buah dari ketakwaan yang pertama ini dengan kita meninggalkan syahwat kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita teruskan dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annas-shaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi taala. Kenapa puasa itu menjadikan seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah? Karena orang yang puasa itu berarti melatih jiwanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memiliki kepekaan hati dan jiwa adanya muraqabatullah, adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, muraqabatullah ini adalah puncak tertinggi dari peribadatan seorang hamba. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, beliau jelaskan rukun Islam. Kemudian ditanya tentang iman, beliau jelaskan rukun iman. Kemudian yang ketiga, ketika ditanya tentang ihsan, maka beliau menyebutkan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada dua unsur seseorang itu mencapai derajat ihsan dalam ibadahnya. Pertama, musyahadatullah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, maka yang kedua ini, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika seseorang itu ibadah memiliki rasa musyahadatullah, menyaksikan Allah, atau muraqabatullah, merasa diawasi Allah, maka ibadah yang dilakukan pasti ibadah yang dalam bentuk sebaik-baiknya. Karena itulah disebut dengan ihsan. Ihsan itu melakukan sesuatu bukan ala kadarnya, sebaik-baiknya. Menutup pintu, aglikil baba bi ihsanin, tutup pintu dengan baik, ditutup dengan tanpa menimbulkan suara, dengan sebaik-baiknya. Kalau tutup itu jebret, itu bukan ihsan namanya, tertutup pintunya. Ketika seseorang dipasrai tugas membuat hasil karya, kemudian dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan teliti, maka berarti dia adalah seorang yang muhsin, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibadah juga begitu. Nah, ibadah itu akan muncul seperti itu, ihsan, dengan adanya dua unsur tadi itu. Yang pertama musyahadatullah, kalau memang tidak bisa, maka yang kedua muraqabatullah. Nah, sarana untuk merasa muraqabatullah, diawasi Allah, adalah lewat puasa. Di saat puasa, orang itu benar-benar akan meninggalkan hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya, walaupun dia mampu melaksanakannya. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa Allah Maha mengetahui, mengawasi. Siang hari di saat haus, akhir-akhir ini
kan cuacanya panas nggih. Masya Allah. Haus sekali kita. Ambil gelas isi air, tidak ada orang. Ya. Kemudian masuk kamar, pintu ditutup. Minum, keluar, etok-etok lemes, ada etok ngelak. Padahal sak mangani pisan mungkin saat itu. Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita puasa? Muraqabatullah, diawasi oleh Allah, tidak akan melakukan seperti itu. Nah, kita latih jiwa kita merasa diawasi Allah lewat puasa. Secara khusus wajib di bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan melakukan puasa-puasa sunnah. Nah, buah dari muraqabatullah, hasil puasa Ramadan kita itu hendaknya kita teruskan setelah kita keluar dari Ramadan kelak. Dari Ramadan nanti ketika keluar, muraqabatullahnya ini harus tetap ada. Bukan hanya ketika Ramadan saja kita merasa diawasi oleh Allah, tapi setelah Ramadan kita akan tetap memiliki rasa muraqabatullah. Dan itu hikmah dari puasa Ramadan selama 1 bulan. Yang kedua, yang ketiga, an-nasyama yudayyiqu majariya syaitan. Kenapa puasa itu dikatakan menghasilkan orang yang bertakwa kepada Allah? Karena puasa itu mempersempit jalannya setan. Fa inna asy-syaitan fa innahu yajri min ibni Adam majrad dam. Karena setan itu berjalan pada tubuh anak Adam lewat pembuluh darah kita, pembuluh darahnya. Fa bisyami yudha'ifu nufudahu atau yad'ufu nufuduhu wasakula minhu al-ma'asi. Dengan puasa maka godaan setan itu menjadi lemah dan maksiat pun menjadi berat. Ya, ada beberapa pertimbangan kenapa dikatakan berat maksiat. Wis lemes soalnya. Awake lemes. Kate nglakoni apa-apa gak kuat. Yang kedua ya karena memang itu tadi segala tipu daya setan di Ramadan dengan banyaknya kaum muslimin orang yang beriman puasa, maka ruang gerak mereka itu dipersempit betul. Setan yang di diri manusia inilah yang kata Imam Nawawi yang tidak termasuk yang dibelenggu. Di bulan Ramadan itu ada hadis qudsi, di antara keutamaannya di mana di bulan itu setan-setan dibelenggu. Ini setan-setan yang ada di luar hati manusia, di luar hawa nafsu manusia. Karena itu sebenarnya tidak steril betul, tidak 100% betul kalau Ramadan itu 0% maksiat orang. Enggak, tetap ada orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena yang ada di jalan darahnya itu tidak digunakan puasa. Sehingga dengan leluasa setan itu bergerak untuk menggoda orang-orang yang seperti itu tidak puasa. Jalan darahnya masih lebar terbuka bagi setan. Beda ketika digunakan puasa. Karena itulah kalau orang puasa nek biasai gampang nggih cara ngono bijuk-bijuki ngoten. Berbohong, nipu, nek wulan poso mikir deh. Apalagi dia puasa lah ya, karena dia puasa. Kalau ndak puasa ya mereka ndak mikir, gak ono sing dieman. Ya. Makanya ketika kita baca berita razia Ramadan kok ditemukan pasangan tidak sah, yakin gak poso iku awan-awan. Kan gak poso ta, awan-awan mesum. Yakin ndak akan puasa. Ngapain ditanya puasa? Karena kalau dia puasa tidak mungkin dia memiliki ruang gerak seperti itu setannya. Karena nggak puasa sehingga ruang gerak di dalam dirinya setan itu terbuka lebar sehingga mudah melakukan maksiatnya. Ketika puasa, dan ruang gerak itu dipersempit. Makanya kalau kita ingin ya mengekang hawa nafsu kita, perbanyaklah puasa. Para pemuda yang belum mampu memiliki kemampuan untuk nikah, apa anjuran Nabi? Fa alaihi bis saum, sing akeh poso. Ya. Maka kalau pemuda serge puasa, termasuk pemudi, ya, pemuda dan pemudi, lanang wedok. Yang keempat, wa minha anna shaim fil ghalib taksuru ta'atuhu wa ta'at min khisalit taqwa. Orang yang puasa, kenapa dikatakan akan mencapai derajat takwa? Karena secara umum kebanyakan ketaatannya akan banyak dilakukan,
ringan melakukan ketaatan-ketaatan, dan ketaatan itu bagian dari hasil ketakwaan. Coba jenengan perhatikan ya, kalau Ramadan masjid musola sing asale sepi, sholat jamaah lumayan ono tambahane. Zuhur nggih biasa kalau nek sekolahan, karena Ramadan kan mereka pulang pagi sehingga tidak sholat jamaah di masjid dekat. Itu kalau selain Ramadan ya mereka sholat 4-5 orang, masjid kampung besar. Alhamdulillah setelah Ramadan tambah ya, sekitar jadi 10-an lah, sekitar jadi 10, lumayan kan tambah. Nah cuma yang mengkhawatirkan nanti kalau sudah Ramadan selesai balik kondisi awal, sepi lagi masjid musola. Kenapa? Karena orang sudah hawa, kondisi lingkungan sudah berbeda. Jadi gravitasi dunia itu lebih kuat daripada gravitasi akhirat. Doyon ini kurang. Tadi takorubnya itu kurang. Jadi dia tidak menjadi orang yang nanti menjadi muqarrab yang mudah ditarik oleh Allah, tergerak hatinya, karena takorubnya kurang. Orang kalau mau ke atas itu kan berat, gravitasinya bumi ini berat sekali. Dia harus punya daya dorong yang sangat kuat untuk naik. Tapi kalau sudah semakin ke atas itu semakin habis gaya gravitasi. Dia akan tertarik gravitasi yang lebih atas. Melayang-layang sama ditarik sing dukur. Gambaran sederhana. Kalau kita sudah mengupayakan diri kita kemampuan takarrub kepada Allah, contoh saja melaksanakan sholat jamaah, pada level tertentu kita akan mudah untuk menjawab sholat jamaah datang. Kenapa? Kita dari awal sudah takarrub tadi, gravitasinya sudah enteng, sudah tidak ada, sudah nol, sehingga gravitasi masjid ini yang lebih kuat menarik hati kita. Tapi itu butuh takarrub tadi itu. Sebenarnya takarrubnya lewat Ramadan ini, 1 bulan ini. Sholat isya banyak, sholat tarawih juga, tapi di awal-awal gitu. Ini kaitan-kaitan kan, masya Allah. Hari pertama, hari kedua niku nek musola cilik-cilik nggawe terop nduk etane ngoten nggih. Engko nek sudah sak minggu dibongkar. Ora ana wong kok nisor blas kok. Maka orang yang puasa itu memang secara umum ringan untuk melakukan ketaatan. Baca Quran, ya, coba jenengan bandingaken, ayo wis awake dhewe lah. Jenengan kan wis khatam ping pinten, ping 5 ping 10 barang nggih. Ramadan niki. Ayo nek dina liya bulan liya sawulan khatam pisan wis alhamdulillah. Nek nerusno kebiasaan Ramadan kaya abot. Kenapa? Karena lingkungan itu juga mendukung. Ketika kita di masjid kuwabe buka Quran. Nek Ramadan itu ya, kuwabe buka Quran. Nek gak Ramadan ya, buka HP cari ngaku. Enggak apa-apa, ini memang bloko suto lah ngoten nggih. Apa ono ya? Nah, itu. Wa minha yang terakhir, annal ghani idza daqa alamal ju aujaba lahu dzalika. Ini dari sisi dimensi sosial, hubungan kemasyarakatan. Kenapa puasa itu membentuk ketakwaan? Karena ketakwaan itu bukan hanya sekedar bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana hubungan kita juga dengan sesama manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya ketika merasakan pedihnya lapar, aujaba dzalika muwasatal fuqara al-ma'dumin. Dia akan juga merasakan persamaan dengan orang-orang fakir yang tidak punya itu. Oh, tiba ingin ya rasane lesu iku. Ngelak iku. Orang-orang yang fakir itu, orang-orang yang miskin itu. Kita punya cadangan. Jatah untuk kita makan sudah kita siapkan. Ketika kita puasa, nah jenengan tingali pirang nampan wisan di ngarep iku. Kan gitu. Kita sudah punya cadangan untuk kita makan, persiapan. Tapi orang-orang fakir, orang-orang miskin itu mereka bukan hanya 1 bulan, bisa jadi mereka sepanjang tahun juga seperti itu. Saya pernah melihat tayangan ini 2 tahun yang lalu di YouTube. Ada seorang syekh di televisi swasta Saudi itu
membahas tentang masalah fikih puasa. Ditelepon sama orang dari Afrika. Ditelepon. Pertanyaannya apa? Bagaimana Syekh pendapat Anda tentang orang yang puasa tapi tidak buka dan tidak sahur? Di antara adab yang menambah keutamaan pahala puasa, menyegerakan berbuka, dan sahur. Bagaimana dengan puasa orang yang tidak berbuka, tidak puasa? Syekhnya ini tahu kondisi orang itu dan masyarakat sekitar. Dia tidak jawab, nangis syekhnya. Karena tahu bagaimana mereka bisa merasakan buka tiap hari karena tidak ada. Bagaimana bisa mereka bisa sahur karena memang tidak ada. Jadi fikihnya sudah macet di situ sudah. Tidak bisa jawab fikih sudah. Wah, itu kurang afdol, mestinya harus berbuka puasa, takjil, menyegerakan. Lu sing buka gak ono. Sahur, nah, karena ada barokah. Lu sing digawe sahur ndak ada. Makanya saya ndak jawab. Beliau nangis. Nah, entah saat itu kemudian setelah itu ada donasi atau bagaimana tidak tahu. Nah, orang yang cukup ya serba keturutan apa yang dia inginkan itu ketika puasa itu sebenarnya melatih rasa empati dia, rasa terenyuh dia, kasihan dia untuk memberikan bantuan ketika merasakan hal yang sama dengan orang-orang seperti itu. Tiang niku nek wis ngalami podo soro nih iso cerita, iso ngesakno. Nggih napa mboten? Tahu podo kena covid iso cerita. Wah, aku biyen tahu kena lawar, masyaallah. Akhirnya nek gak tahu kena, mosok sih. Kalau tidak pernah terjatuh pada penderitaan yang sama, ini kadang-kadang sulit memunculkan rasa empati niku wau, sakno niku wau. Soalnya gak tahu ngalami. Tapi kalau dia pernah merasakan penderitaan yang sama, maka dia akan bisa cerita, kemudian akan muncul empati dia dan memberikan sumbangan atau bantuan. Wa hadza min khisalit taqwa, dan ini semua termasuk hasil dari ketakwaan seseorang. Maka dari keterangan tafsir tadi kita akan memahami sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dengan la'allakum tattaqun, ini sangat-sangat banyak cakupan kandungan dari manfaat puasa itu sendiri, sehingga hasil akhirnya memang mengerucut pada satu titik, yaitu ketakwaan dengan berbagai macam varian atau jenis ibadah yang itu bagian dari ketakwaan itu. Makanya Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak menjadikan orang masuk surga, beliau menjawab ada dua. Yang pertama taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka jika memang hari ini adalah hari puasa terakhir kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama 29 hari ini, mulai dari puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya secara khusus mewakili teman-teman ketakmiran divisi takmir Masjid Yayasan As-Sunnah Mojokerto, Masjid Imam Syafi'i, pertama ingin menyampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para donatur, para muhsinin yang telah menyediakan buka puasa mulai dari awal sampai akhir, dan juga seluruh panitia yang menyiapkan persiapan buka puasa ini, dan tentu kepada jamaah sekalian yang ikut membantu terlaksananya kegiatan ini. Dan kita tetap menunggu nanti keputusan dari pemerintah isbat penetapan kapan 1 Syawal, sehingga apakah memang hari ini hari terakhir sehingga besok kita berhari raya, ataukah masih belum terlihat hilal 1 Syawal sehingga harus kita genapkan puasa kita 30 hari. Baik, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.